Jadi begini, saya bilang kalau dia itu sosok ibu ya, sosok ibu yang lemah lembut, dalam artian itu kalau sudah lemah lembut ya pasti kan nggak menyeramkan kan, nggak menakutkan, dalam artian seperti itu. Jadi dalam artian dia itu kadang-kadang juga bertipe seperti anak sekolah. Misalnya nih ada kemah perkemahan, terus baju yang dia gunakan sama dengan yang digunakan oleh anak sekolah itu. Tapi kalau untuk tanda-tanda, benar, itu kadang-kadang menimbulkan bunga wangi. Wanginya bunga cempaka. Oke Danu, kita udah kembali dapat lagi gambar Danu di sana. Silakan dilanjut. Baru agak tenang ngeliat kayak gini. Maksudnya jarak dari sini ke sana itu lumayan loh Nyai. Kalau kita, maksudnya kalau kenapa-napa ya untungnya enggak. Tapi kalau kenapa-napa sama Danu tadi, untuk lari ke sana dalam keadaan hujan seperti ini itu udah lumayan lama dan bahaya juga kondisi jalannya. Oke, pada tahun 1970-an, daerah ini masih dipenuhi dengan pohon karet, ya teman-teman. Masih dipenuhi dengan pohon karet, di mana banyak orang, ya, otomatis di situ ada warga yang bekerja sebagai penyadap karet. Nah, warga-warga penyadap karet itu, yang bekerja sebagai penyadap karet itu, sering sekali menemukan orang-orang, ya terutama laki-laki, yang ketahuan memeluk pohon karet. Jadi tewasnya itu dengan cara memeluk pohon karet. Ada yang memegang batu, ada yang memegang pohon karet, seperti itu. Menurut pengakuan dari warga setempat, jadi memang sosok wanita ini sangat cantik, gitu kan? Sangat cantik, dan siapa aja, terutama laki-laki ya, laki-laki ketika melihat sosok perempuan cantik, pasti dirinya akan terikat, pasti dirinya kayak akan, wah siapa nih cantik banget gitu kan, mau dibawa kemana-mana pun mau aja, siapapun itu, saya yakin. Si cowok ini ketika diajak oleh Ibu Mumun ini, sosok Ibu Mumun yang merupakan wanita cantik ini, itu dia merasa seperti berjalan di kota-kota besar. Jadi ada gedung-gedung besar, ada gedung tinggi, rasanya seperti itu. Padahal aslinya adalah perkebunan karet, di mana jalannya saja itu hanya berupa tanah, jalan berlapis tanah, jadi belum ada aspal pada tahun 1970. Tapi sosok laki-laki yang diajak itu merasanya seperti itu, merasa dia dibawa ke kota yang megah oleh sosok perempuan ini, tapi padahal aslinya itu kiri kanan pohon karet, jalanan juga masih belum bisa dikatakan layak. Karena Buperta ini kan luas banget ya, Mas Rik. Dan lokasi yang dipakai malam ini tuh memang lokasi yang jarang dilewati orang. Gitu. Orang bahkan nggak tahu lokasi ini, gitu ya. Jadi adanya tim kabar misteri di sini karena memang banyak orang nggak tahu. Orang yang biasa ke Buperta pun untuk olahraga atau untuk camping nggak pernah tahu ada lokasi ini. Sama Nyai, karena ya tempat tinggal saya juga nggak jauh dari lokasi ini sebenarnya. Baru tahu ya? Tapi untuk tahu bahwa di dalam Buperta ada tempat yang seperti ini, yang benar-benar hutan ya? Baru malam ini. Karena biasanya kita kalau ngomongin Buperta ya kita lewat depan itu ada danau, ada beberapa tempat makan juga. Tanah di depan, lapang yang luas, yang rapi. Udah gitu. Jadi ya mungkin kalau orang yang lewat nggak akan berpikiran serem tempatnya. Tapi kalau kita ke dalam, kita lewatin hutan tadi masuk ke sini itu ya ini dia. Kadang-kadang tuh kayak ada yang jalan di sini gitu loh. Ini tuh ada perempuan yang kepalanya di bawah dengan rambut menjuntai, terus ada aura warna biru, matanya merah,
gitu. Jadi rambutnya menjuntai, dia kayak menggelantung gitu. Oke. Di bagian sini. Kayak ada asap-asap gitu ya di setiap itunya ya. Iya. Setiap ruang itu. Dan untuk yang anak-anak kecil tadi nih Nyai, masih ada di situ mereka? Masih ada. Oh, masih? Anak kecil ini yang nyala satu ya. Tubuhnya agak gempal gitu. Sekilas mungkin orang kalau yang baru-baru lihat akan bilang itu tuyul, atau tuyul liar, atau tuyul yang sudah tidak punya majikan lagi. Tapi sebenarnya dia jin anak-anak aja. Memang masih anak-anak pula. Kalau tuyul perbedaannya walaupun tubuhnya kecil, wajahnya tua. Ya? Nah, ini benar-benar sosok anak-anak ya. Di sini tuh selalu muncul wajah. Mas Danu sudah mulai merasakan ada sosok perempuan yang rambutnya panjang tadi ini. Kalau dia fokus ke lantai atasnya, di atap ini ada, mudah-mudahan nanti Mas Erik bisa mendapatkan fotonya ya. Oh, Dika. Oh ya, Mas Dika nih, mohon maaf nih. Mas Dika sebelah kanan. Nggak apa. Jadi Mas Dika bisa dapat fotonya. Jadi anak kecil ini, perempuan, ya kakinya itu mengayun-ayun, tapi sebenarnya bukan kaki, jadi hanya kain aja yang terlihat. Ya, bajunya panjang dengan lengan yang sampai sini. Dia sudah mulai fokus ke... Itu di atas dia? Di atas, ya. Di atas. Jadi duduk atau... kakinya menggelantung. Harusnya sih terlihat kaki, tapi yang Nyai lihat itu hanya kain aja. Danu standby, sebentar lagi kita akan matikan lampunya. Jadi Danu boleh mulai eksplor di sana dengan pencahayaan dari night vision, yang mana artinya tidak ada pencahayaan sama sekali. Jadi lampu di kamera aku yang aku backup ini itu bakal mati. Iya betul. Nah oke. Jadi lampu akan kita matiin ya yang di sana ya. Oke, karena kita lumayan jauh ke sana, Danu boleh tetap lanjut, asal jangan begitu jauh dari kamera, dari bangku itu, karena audio yang dipakai saat ini adalah audio dari kamera. Ih, boleh ada nih. Ini, ya. Dia ngehengnya di sini lagi. Iya. Ini. Ini sosok apa? Botak kan? Kan Nih, Iya, itu kepala botak. merinding. record ya, sudah. Dia ngehengnya pas banget lagi kepalanya nongol di situ. Pernah saya ada dua tempat, dalam artian di sini saya dagang, di sana saya dagang. Nah pada saat itu saya dagang di sana laku, di tempat istri saya nungguin laku. Akhirnya kan saya bingung. Nah terus tiba-tiba ada seorang pelajar, tapi setelah itu dia bilang, udah Pak tinggal aja, nanti saya yang nungguin, saya yang bantuin. Itu dia bilang.
Nah, setelah itu saya datang ke istri saya bilang gimana di sini? Ya begini, serba kurang dalam artian karena laku serba kurang. Lah terus di sana aku ditinggal, ada yang nungguin di sana, gitu, ada yang bantuin dalam artian. Nah setelah saya kembali ke sana, itu uang itu ada di situ, dan paginya itu saya menanyakan pada orang yang kemah itu, dalam arti peserta kemah, Dek, temennya yang satu kemana? Saya bilang gitu, teman yang mana? Itu yang semalam mama Dede itu, yang sama Ade itu, gitu. Enggak Pak, teman saya cuma sebegini, cuma 6. Lah enggak, ada 1, gitu. Nah setelah, oh ya saya paham, dan seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Saya juga dalam artian nggak tahu siapa, tapi itulah. Jadi kejadian-kejadian seperti itu yang pernah saya alami. Oke guys, jadi hari ini kita berada di tempat di mana saya melakukan MOS atau Moment of Silence. Di sini kita bisa lihat, karena tadi habis hujan, udaranya terasa lumayan sejuk, dan kemudian tadi pada saat kita menuju ke lokasi MOS ini, itu kita melewati pohon-pohon beringin yang sangat besar, tapi terasa aroma rumputnya itu terasa sekali sih pada saat aku ngelewatin tempat ini. Dan ini tampaknya kayak bangunan-bangunan tua gitu ya teman-teman. Jadi bangunan-bangunan tua, semacam pendopo, bisa aku bilang pendopo. Untuk pendopo ini masih terawat, masih dalam kondisi bagus teman-teman. Ini saat ini nih Nyai, Danu udah keliling dari ruangan. Kalau tadi kan kita lihat di satu titik ya, dan ini sekarang keliling dari tempatnya nih. Iya. Untuk bangunan yang terbengkalai cukup lama, masih bagus banget ini. Masih bagus, walaupun tapi memang dindingnya agak roboh, tapi kokohnya tuh masih ada, atapnya itu masih kokoh banget. Ya, cuman depan kiri kanan belakangnya sudah hutan, Mas Erik. Oke. Ya, bangunan ini aja yang lantai yang Mas Danu MOS ini. Tapi di luar itu tumbuhannya Hutan. udah yang merambat gitu loh, hutan hutan rambat yang susah juga kan sebenarnya kalau kita keluar itu harus benar-benar dipencas ya pohon-pohonnya untuk bisa dilewatin sama kita. Yang ada pohon beringinnya di sini juga? Iya, pohon beringin yang luar biasa besar itu tua sekali, mungkin pohonnya udah ratusan tahun. Aku mulai merasakan kedatangan satu sosok di sini. Ya, tadi pas pertama kali kita lagi bahas tentang Ibu Mumun, tiba-tiba ada suara. Aku rasa dia ada posisi sini guys. Jadi nggak jauh sama tempat duduk aku tadi. Bener-bener suaranya tuh kedengeran jelas di sini. Kayak bunyi petak. Kayak sesuatu benda yang apa ya? Sesuatu benda yang jatuh, tapi di sini itu nggak ada benda. Kalau dari atap itu nggak mungkin guys. Karena atapnya ini masih terawat dengan rapi. Ini yang anak kecil yang itu, iya, yang ngegantung. Makanya Danu ngelihatnya kayak gitu. Iya. Ini berarti nih dia ke atas. Dia udah pokoknya. mulai terganggu sama anak ini. Karena dia bersenandung. Dia bersenandung lirih. Aku tadi baru aja balik kamera dari sini ya, menuju ke sini. Itu aku ngeliat di ujung sana. Mungkin kalau bisa tertangkap oleh kamera, itu ada sosok anak kecil yang berlari.
Ya, ada sosok anak kecil yang berlari. Dia cepat dan juga sosok anak kecilnya ini pendek, teman-teman. Sosok anak kecilnya ini pendek. Ada satu orang di sini. Oke. Aku berharap kita dapat interaksi sebanyak mungkin di sini. Tentunya interaksi yang baik, bukan interaksi yang negatif. Kayaknya lebih seru kalau misalnya kita ke sana sekarang, Nyai. Iya. Kita coba melakukan penelusuran di sekitar tempat dari Mas Danu sekarang ini. Iya. Dikasih apa ya?